نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير. Pada pagi hari ini saya diamanahi oleh Ketua DKM untuk menyampaikan salah satu guru kita, Ustaz Dr. Adi Hidayat. Beliau berhalangan hadir. Ustaz Nur Hidayat, beliau berhalangan hadir. Ya, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, di sini kami sangat tidak bisa menyampaikan seperti beliau, yang mohon maklum. Ya, mohon maklum karena namanya juga pengganti, ya, pengganti di mana-mana tidak seperti pemain inti. Kalau misalkan kita melihat sepak bola, pemain pengganti itu biasanya masuk ke menit 85, ya, sampai 90 baru penggantinya masuk. Tapi walaupun pengganti, saya akan berusaha tetap terus untuk belajar mengasah kemampuan agar supaya menjadi pemain inti. Nah, itu PR saya. Baik, jamaah rahmat Allah, pada pagi hari ini saya ingin memberikan salah satu materi yang sudah disampaikan oleh Ketua DKM, yaitu meneladani amanah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena sekarang ini momennya momen Maulid, ya, waktu yang tepat untuk kita belajar dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik, jemaah Allah, kita tahu semua bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah. Nah, jadi pada penanggalan ini ada sebagian ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kalau nggak salah tanggal 8-nya 8 Rabiul Awal. Ada yang melebihi dari 12, yaitu tanggal 17 atau 18. Tapi jumhur ulama sepakat, sebagian besar ulama sepakat bahwasanya kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal, dan tahunnya tahun Gajah. Nah, pada bulan Rabiul Awal ini, nama Rabiul Awal ini sudah ada sebelum baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Ya, jadi bulan-bulan Islam mulai Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, sampai dengan Dzulqa'dah itu sudah ada semenjak Allah menciptakan alam semesta ini. Jadi kita harus hafal, Pak. Jangan sampai kita nggak hafal. Saya itu pernah tanya, awal tahun Hijriah itu apa? Syawal. Alasannya apa? Alasannya ada lebaran, gitu kan. Nah, kita harus hafal bahwasanya mulainya adalah Muharram dan terakhir adalah Dzulhijjah. Seperti yang dituliskan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhuri indallahi asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan Allah, indallah, hitungan bulan menurut Allah, isna asyara syahran. Itu ada 12 bulan di kitabillah, di dalam ketetapan Allah, yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, maksud dari isna asyara syahran di sini 12
12 bulan itu bulan Muharram sampai bulan Dzulhijjah. Jadi bukan bulan miladiyah atau masehi. Kalau orang ahli falak tidak mau mengucapkan masehi atau miladiyah, maunya apa? TU, tahun umum. Nah, jadi makanya kalau orang ahli falak tahu 1442 Hijriah 2020 TU. Kalau misalkan nanti pas kemana gitu kan ada banner tulisan seperti itu 2020 TU. Loh, kok TU? Nah, itu artinya tahun umum. Karena orang ahli falak tidak mau mengucapkan miladiyah atau masehi. Nah, baik jemaah rahmat Allah, di bulan Rabiul Awal itu sudah ada semenjak Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, itu bulan Rabiul Awal. Nah, kalau tahun-tahun atau bulan-bulan miladiyah itu masih kontroversi. Makanya dulu ada pembahasan atau basul masail para ulama-ulama besar yang hadir pada waktu itu yang menerangkan tentang asal mula tahun umum Januari sampai Desember. Nah, dulu pertama kali itu awalnya bukan Januari, awalnya adalah April. Makanya ada yang namanya April Mop. Nah, ini pembahasan tentang April Mop. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, April ini tidak menjadi pertama, tapi yang pertama adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Nah, kemudian tahun umum ini atau bulan-bulan umum ini dijadikan untuk ramalan. Nah, ini biar tahu, ya. Ramalan pertama itu adalah ramalan tentang cuaca, seperti halnya dituliskan di dalam Al-Quran, di ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita wasyayf. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, ramalan ini digunakan untuk ramalan manusia. Yang ini yang tidak dibolehkan. Makanya kalau kita belajar ilmu nujum, taklimul muta'alim, di situ diterangkan bahwa ilmu nujum atau ilmu perbintangan itu tidak boleh, hanya diperbolehkan untuk menentukan cuaca atau menentukan tahun. Untuk peramal manusia itu tidak boleh. Nah, kemudian ada kalender Jawa, itu juga sama untuk menentukan hitungan tahun atau hitungan bulan. Nah, makanya kalau misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu pernah perbintangan, ada Gemini, ada Leo, ada itu ada 12. Kalau versi Inggrisnya saya nggak hafal, kalau versi Arabnya atau Falakiyahnya saya bisa hafal. Jadi 12: Jadiun, Galun, Utun, Hamlun, Saul, Jauzah, Sarotok, Asadun, Sumbulan, Mizan, Akrab, Kausun. Ada 12 bulan yang kemudian untuk peramalan cuaca. Nah, sampai sini kok untuk peramal manusia. Nah, makanya kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu pernah ada yang lebaran paling akhir, namanya golongan Abuki, ya, Hamzah Rabuwaki. Nah, Hamzah Rabuwaki ini sudah nggak dipakai. Sekarang yang dipakai adalah Hamzah Selasa Pon. Nah, ini biar tahu ilmu-ilmu seperti ini. Nah, Hamzah Selasa Pon ini yang sekarang dipakai. Biar apa? Biar cocok ketika nanti akan 100 tahun ke depan. Ada Asapon, Hasabetuhi, Jamisnik, Zanen Nabi, Da'ahwan, Bakubun, Wa'adwa, Jamispon. Nah, itu rumus-rumus untuk menentukan awal bulan atau awal tahun. Baik, jemaah rahmat Allah, salah satu pesan dari guru kami ketika kita mau belajar dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang sekarang kita lakukan adalah menyamakan kegiatan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita menjadi apa? Apakah kita ini menjadi murid, atau pengembala, atau karyawan, atau guru, pengusaha, atau bahkan pemimpin? Nah, kita bisa meniru dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita itu menjadi murid,
bagaimana Rasulullah SAW menjadi muridnya malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ini penting. Kemudian ketika kita menjadi karyawan, berarti kita meniru ketika baginda Nabi besar Muhammad SAW menjadi karyawannya Siti Khadijah. Ketika pengusaha, bagaimana Rasulullah SAW menjual tekstil, kejujuran beliau ketika menjual tekstil atau kain. Jadi Rasulullah itu dulu pernah menjadi pengusaha menjualkan kain dari namanya Abu Thalib. Nah, ketika menjual kain ini Rasulullah benar-benar jujur. Ketika ada cacat, bilang cacat. Ketika ada kurang, bilang kurang. Nah, ini salah satu suri tauladan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan pemimpin, apalagi pemimpin. Rasulullah itu salah satu pemimpin yang luar biasa. Luar biasanya apa? Luar biasanya bijaksana, kemudian taat, kemudian apa? Mau musyawarah. Nanti ada pembahasannya. Nah, sebelum kita belajar tentang jauh, kita harus mengenal dulu baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu keturunan orang hebat. Rasulullah orang hebat. Rasulullah keturunan orang hebat. Nah, ini sudah ada diagram tentang silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita pernah membaca Maulid Al-Barjanji, ya, kalau bisa ya dibaca, ya tahu artinya. Nah, sekarang ini masyarakat ya itu sering mengadakan maulid, sering mengadakan event, tapi ketika pembacaan maulid tidak tahu artinya. Yang ada apa? Nunduk aja, ya. Nah, di situ ada pembahasan tentang silsilah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ba'du fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Abdi bin Qisam Husyaniyah ibni Hashim wasmuhu Amr bin Abdi Manaf wasmuhu Mughirah alladhi yantamil irtiqahu liquliyah ibnu Qusay wasmuhu Mujahid bin Sufiyah bi Qusay litaqasihi fi biladi Rida al-Qasiyah ila Allah Ta'ala ilal haramil mahtaram fa'amahima sampai ilal jabiri Ismaila nisbatuhu wa muntama. Jadi Rasulullah SAW itu keturunan orang-orang hebat. Salah satunya adalah kakeknya Abdul Muttalib. Nah, itu pas kajian malam Jumat saya pernah membahas tentang Al-Fil alam tarokai fa'ala al-aslabil. Nah, salah satu kunci atau pemegang kunci dari Masjidil Haram atau Mekah adalah kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdul Muttalib. Itu orang hebat semua. Sampai kepada nasabnya ila zabihi Ismaila nisbatuhu wa muntama. Jadi sampai Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya dua putra yang namanya Ismail dan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini yang kemudian terus sampai kepada Nabi Ismail. Nah, makanya orang-orang Bani Israel itu beranggapan bahwasanya Nabi-Nabi sebelumnya itu dari Bani Israel. Nah, kemudian Nabi Ibrahim itu punya putra Ismail. Kalau Ismail langsung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya dakwahnya Bani Israel ketika ditinggal oleh Nabi Isa alaihissalam itu jaraknya 600 tahun. Ya, berarti lebih panjang daripada lebih pendek daripada kita. Kita jaraknya kepada baginda Nabi Muhammad SAW 1442 tahun. Benar Pak? 1442 tahun. Nah, jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan baginda Nabi Muhammad SAW sekitar 600 tahun. Nah, 600 tahun ini orang Bani Israel berdakwah kemana-mana menggunakan
Isa alaihissalam itu berdakwah kepada Bani Israil, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wahai Bani Israil, inni Rasulullah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, ilaikum musaddiqan lima baina yadayya, yang ditugaskan untuk membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat, wa mubasysyiran bi rasul, dan memberikan kabar ya'ti, nanti akan datang min ba'di, setelah aku, ismihi Ahmad, namanya Ahmad. Nah, ini hati-hati Pak. Ini kalau ini bisa dipelintirkan ayat ini. Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad, tapi Ahmad. Akhirnya apa? Ada nabi baru, Mirza Ghulam Ahmad. Ada nabi baru, Ahmad Musaddiq. Ya, karena apa? Dalilnya ini yakti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan hebatnya lagi ada pengikutnya. Ya, yang ini yang salah siapa, yang benar siapa, ya kan? Nah, setelah dakwahnya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dirafah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada golongan Hawariyin. Hawariyin ini adalah pendukung dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi Hawariyin ini berdakwah seperti hanya Nabi Isa alaihissalam, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Nanti ada nabi yang terakhir namanya Ahmad, terus sampai pada lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bani Israil ini tidak mau. Karena apa? Karena bukan dari Bani Israil, tapi Bani Arab. Yang kemudian banyak yang masih lurus, ada yang sudah melencong, ya, sudah belok. Nah, orang yang sudah belok ini, golongan-golongan yang sudah belok ini berbahaya, sampai berani memasukkan kitabnya. Makanya di Al-Quran dituliskan fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Maka celakalah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab bi aydihim, dengan tangan mereka, tsumma yaqulun, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini loh dari Allah, liyashtaru bihi tsamanan qalila, supaya mereka itu membeli dengan harga yang sedikit. Berapapun nominalnya, kalau masih di dunia, Allah mengkategorikan tsamanan qalila, harga yang sedikit. Baik, jamaah Allah, Rasulullah SAW kalau bukan dari keturunan orang hebat, pasti akan dihina, pasti akan dimaki oleh Bani Israil. Nah, ini sudah kebiasaan Bani Israil. Bani Israil itu mempunyai kebiasaan ketika akan menjadi pemimpin, orang itu backgroundnya seperti apa? Seperti Raja Talut, ya, pernah dengar ya Pak ya? Raja Talut ketika dipilih oleh Nabi Samuel menjadi pemimpin, Bani Israil ini tidak mau. Alam tara ilal mala'i min Bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum aslana malikan nuqatil fi sabilillah. Bahasanya gini, qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Jadi bahasanya Talut ini mempunyai apa? Dia itu tidak punya apa-apa, harta tidak ada, penampilan nggak punya. Nah, kok bisa menjadi pemimpin? Bahkan lebih baik daripada saya. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum Taluta malika anna yakunu lahul mulk. Kenapa kamu menjadikan Talut itu menjadi pemimpin? Wa nahnu ahaqqu bil mulk. Kami lebih pantas daripada mereka, daripada dia menjadi pemimpin. Walam yu'ta sa'atan minal mal. Indahnya Al-Quran banyak kalimat ini. Dan Talut itu tidak mempunyai mal, tidak mempunyai harta. Nah, itu kebiasaan Bani Israil menggambarkan yang akan menjadi pemimpin, dia itu punya background apa? Kok bisa menjadi pemimpin kita? Kemudian dibalas oleh Allah, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayatan rabbihi ayyatiyakum tabut fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi Talut itu
sakinatum min rabbikum. Di dalam peti itu ada peninggalannya mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Nah, jadi mempunyai kelebihan walaupun tidak ada penampilan sama sekali, tidak ada harta sama sekali, bukan orang kaya, kemudian bukan dari orang terpandang, tapi Taurat ini mempunyai tabut, di mana tabut kotak ini di sini adalah peninggalan dari Nabi Musa dan peninggalan dari Nabi Harun. Baru Bani Israil ini mau menerima bahwasanya Taurat menjadi pemimpin mereka. Nah, baik sahabat Allah, kita akan belajar dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di waktu anak-anak. Di waktu Rasulullah masih anak-anak itu ada beberapa poin. Yang pertama adalah mempunyai kebiasaan aneh. Kebiasaan anehnya apa? Kebiasaan anehnya Rasulullah itu sukanya bertafakur, ya, sukanya berpikir. Dan kebiasaan ini sudah ada sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi nabi-nabi sebelumnya itu sukanya bertafakur, berpikir bagaimana alam semesta ini, siapa yang menciptakan alam semesta ini, pasti ada penciptanya, siapa penciptanya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertafakur itu dituliskan di dalam Al-Quran, falamma janna alaihil lailu kawkaba. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bintang, hada Rabbi, ini Tuhanku, falamma afala qala la uhibbul afilin. Maka ketika bintang itu tenggelam, la uhibbul afilin, saya tidak suka sama yang tenggelam. Falamma ra'al qamara, maka ketika Nabi Ibrahim itu melihat bulan baziron, lebih besar, hada Rabbi, ini Tuhanku. Falamma afala qala la illam yahdini Rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Wah, masa tenggelam bulan ini. Falamma ra'a asy-syamsa bazigatan qala hada Rabbi hada akbar. Maka ketika melihat matahari bazigatan qala hada Rabbi, wah ini Tuhanku, hada akbar, lebih besar dari sebelumnya, lebih besar dari bintang, lebih besar daripada bulan. Falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Nah, kemudian inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, ini salah satu kebiasaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Rasulullah SAW juga sama mempunyai kebiasaan aneh, yaitu kebiasaannya bertafakur ada apa yang ada di alam semesta ini. Ini siapa penciptanya? Ini siapa yang menciptakan? Nah, pernah suatu ketika diramal oleh Raghib Buhairah. Ya, Raghib Buhairah itu salah satu ulama ahli kitab yang masih lurus, termasuk Khadijah. Ya. Nah, Raghib Buhairah ini pernah didatangi oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ketika itu mau berdagang di sebuah negara, nah, mampir di salah satu tempat peramal. Nah, jadi dulu itu ada tempat kayak ramalan-ramalan. Nah, pernah diramal oleh Raghib Buhairah. Ketika itu Abu Thalib membawa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dilihat tangannya, dilihat. Nah, kemudian Raghib Buhairah ini menyuruh kepada Rasulullah keluar. Coba kamu keluar. Di luar itu ada pohon kurma. Ya, pohon kurma, di mana pohon kurma ini punya punya daun. Nah, kemudian Rasulullah ditaruh di sebelah kanan, daun ini bisa menutupi. Di sebelah kiri, daun ini bisa menutupi. Wah, ini fake. Benar bahwasanya ini adalah nabi yang terakhir. Nah, pesannya Raghib Buhairah, ini jangan dibawa ke sana. Kalau kamu bawa ke sana pasti akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ya, pasti akan dibunuh. Makanya pesannya Raghib Buhairah kepada Abu Thalib, jangan dibawa untuk berdagang. Nah, karena sudah tahu bahwasanya nabi yang terakhir itu sudah ada dari bangsa Arab. Nah, kemudian yang ketiga adalah kebiasaannya Rasulullah SAW di waktu anak-anak itu sukanya uzlah. Uzlah tahu ya? Menyendiri. Jadi kalau misalkan kita lagi banyak pikiran, banyak urusan, ya kita disarankan untuk uzlah, menyendiri,
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang istilahnya beda, Pak. Istilahnya main game, mojok, kemudian main HP. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan dari baginda Nabi Muhammad SAW di waktu anak-anak. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW di waktu dewasa salah satunya adalah menjadi karyawan Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini sudah tahu mendapat bocoran bahwasanya ada nabi yang terakhir. Nah, nabi yang terakhir dari bangsa Arab, namanya Muhammad bin Abdullah. Nah, ketika mau melamar baginda Nabi Muhammad SAW, itu ada beberapa ada beberapa penasaran, ya. Siti Khadijah itu penasaran, ini benar nggak Rasulullah, ini benar nggak nabi yang terakhir. Akhirnya menyuruh kepada karyawan satunya, Saburah, kalau nggak salah Saburah. Jadi nama perempuan tapi laki-laki. Nah, disuruh oleh Siti Khadijah untuk menulis, coba tulis keanehan-keanehan dari Rasulullah SAW. Diajak kepada ke alam atau ke padang mahsyar, kepada padang pasir. Nah, ketika diajak ke padang pasir, itu ada awan yang mengikuti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ditulis. Ketika berteduh di daun ditulis. Nah, apa yang disentuh oleh Rasulullah itu akan keluar daun yang menjadi penghijauan. Akhirnya ditulis oleh Saburah dan disampaikan kepada Siti Khadijah. Siti Khadijah baru fik bahwasanya ini adalah nabi yang terakhir. Jadi Siti Khadijah itu salah satu orang cerdas. Kecerdasannya beliau dituliskan di dalam kitab Abi Jamrah bin Bukhari wa Muslim. Nah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, Rasulullah SAW itu sangat gemetar. Nah, didatangi makhluk yang aneh, yang sangat besar. Nah, belum pernah ketemu sebelumnya. Rasulullah ini gemetar. Dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra satu kali, Iqra yang kedua kali. Nah, kemudian yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ada hafal tak? Sampai allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama itu berapa? Nah, ketika mendapatkan wahyu, Rasulullah SAW gemetar. Nah, ini yang menjadikan dalil bahwasanya talqinul mayyit, ini perlu diperhatikan. Talqinul mayyit itu diwajibkan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya talqinul mayyit itu diwajibkan. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal, talqinul mayyit itu tidak diwajibkan. Karena apa? Sekelas Rasulullah pun gemetar di hadapan malaikat. Tahu talqinul mayyit Pak ya? Talqinul mayyit itu kan biasanya kalau setelah dimakamkan atau dikuburkan itu ada tuntunan. Ya, si mayat ini mampu menjawab pertanyaan dari malaikat munkar nakir. Sabata Allahu wa sabata fil akhirah kama sabata fid dunya. Kemudian kan umat, kemudian si fulan, fulan, ketika nanti kau didatangi oleh dua malaikat, jangan gemetar, itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya makhluk buka, jawab dengan tegas Allah Rabbi. Muhammad Nabi buka, jawab dengan tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu talqinul mayyit. Kalau kita melihat sekarang ini udah gak ada Pak ya, dan jarang ya, gak ada apa nggak bisa itu ya. Jadi saya sudah sering takziah itu di sini ketika sudah dimakamkan tali ini udah ditinggalkan. Bahkan ada yang ketika sudah dimakamkan sambutan dari rektor ini, sambutan dari rektor ini, sambutan dari rektor ini itu nggak penting semua. Ya. Yang penting kita mengajarkan kepada si mayit agar supaya ketika menjawab pertanyaan dari malaikat munkar nakir mampu menjawab. Itu Imam Asy-Syafi'i sangat mewajibkan. Karena Imam Ahmad bin Hanbal yang menjawab
Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau Imam Syafi'i sekelas baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika bertemu dengan malaikat Jibril pun beliau bertanya, apalagi kita. Nah, itu alasannya Imam Syafi'i. Nah, jangan salah Pak, di zamannya Nabiullah Adam sampai zamannya Nabiullah Nuh alaihissalam, sebelum Nabi Nuh, ya, sebelum ada kemusyrikan, ya, itu antara manusia dengan malaikat satu atap. Jadi udah biasa ketemu malaikat dengan manusia. Nah, sampai kepada zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Makanya ketika Nabi Idris alaihissalam itu dikasih hadiah oleh malaikat bisa melihat neraka, bisa masuk ke surga, kemudian merasakan ketika dicampur nyawanya. Nah, itu semuanya karena berkumpul kepada malaikat. Baru eranya Nabi Nuh alaihissalam, malaikat itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu gambarannya seperti apa? Gambarannya sudah dituliskan di dalam Al-Qur'an surat Fatir, alhamdulillah fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba. Alhamdulillah, maha suci Allah fatiris samawati wal ardh yang telah menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikat yang telah menjadikan malaikat rusulan menjadi utusan uli ajnihatin yang mempunyai sayap, masna ada yang sayapnya 2, wasulasa ada yang sayapnya 3, warba'a dan ada yang sayapnya 4. Nah, itu gambarannya Pak. Jadi kita terutama ketika saudara kita ada yang lagi sakaratul maut. Nah, dulu saya pernah jadi mangkot masjid. Nah, ketika jadi mangkot masjid ada yang datang, Ustaz, saya minta tolong. Tidak tolong apa? Itu bapak lagi sakaratul maut. Kenapa ditinggal? Bapaknya bilang, situ ada malaikat, semuanya malah kabur. Nah, ini bahayanya anak-anak yang tidak dikasih pendidikan. Jadi ketika ada sakaratul maut, putra-putranya dikumpulkan. Nah, bapaknya bilang, di situ ada malaikat, semuanya malah kabur. Orang larinya ke masjid. Nah, akhirnya apa? Ketika datang ke sana, bapaknya sudah meninggal. Nah, ini bahayanya ketika tidak diberikan pendidikan agama. Baik, jamaah dirahmati Allah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama, pulang ke rumah, nah, kemudian meminta selimut kepada Sayyidah Khadijah. Zammiluni, teks hadisnya zammiluni, selimutin aku. Nah, Rasulullah meminta kepada Sayyidah Khadijah untuk menyelimuti. Karena apa? Karena Rasulullah pada waktu itu benar-benar gemetar, takut apa yang dilihat, apakah itu setan atau malaikat. Sampai malaikat Jibril mendatangi baginda Nabi Muhammad SAW ke rumah. Makanya ada ayat, ya ayyuhal mudassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, qum fa'andir, berdirilah dan berilah peringatan kepada mereka. Nah, ketika datang ke rumah, Rasulullah masih takut. Yang saya lihat itu malaikat atau setan. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah membuka kerudungnya, malaikat itu hilang. Nah, kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, apa yang kamu lihat masih apa enggak? Sudah hilang. Nah, ketika sudah hilang berarti itu adalah malaikat, karena malaikat tidak mau melihat auratnya manusia. Nah, itu kecerdasan dari Sayyidah Khadijah. Baik, jamaah dirahmati Allah, Rasulullah SAW ketika memimpin perang, Rasulullah itu suka melibatkan Allah. Ya. Jadi salah satunya ketika perang Badar, yang lain pada bingung, sibuk, Rasulullah pokoknya sholat terus, termasuk perang Khandaq. Nah, makanya ketika ada bantuan, walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ittaqulu lil mu'minina alayyaqiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Bala tasbirun sampai ayat bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah SAW pernah meragukan bantuan dari Allah. Nah, sampai melihat langit terus
Rasulullah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak melanggar janji. Nah, kalau kita melihat teks atau kalimat seperti ini, seakan-akan Abu Bakar benar. Tapi Rasulullah mempunyai alasan. Saya khawatir dalam perjalanan perang dari rumah ke Badar ini ada salah satu sahabat yang melakukan sesuatu yang menjadikan Allah tidak jadi memberikan bantuannya. Sampai Rasulullah seperti itu. Khawatirnya bantuannya tidak jadi disebabkan ada sahabat yang melakukan amalan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu benar-benar meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau ridho Engkau wal jannah dan surga Engkau. Jadi jangan sampai kita itu ketika ditanya kamu masuk surga kenapa? Karena sholat saya, karena amal saya, karena ibadah saya. Ini bahaya. Karena diterangkan di dalam salah satu kitab, ketika ada ahli ibadah ditanya oleh Allah, kamu masuk surgaku kenapa? Karena ibadah saya ya Allah. Oh berarti kamu masuk ke surga 80 tahun, mentok-mentoknya 100 tahun. Karena apa? Karena kamu ibadah kepada saya hanya 100 tahun. Setelah itu masuk ke dalam neraka. Wah, kemudian orang ini nangis. Nah, satu lagi ditanya, kamu masuk surga kenapa? Karena ridho Engkau, karena rahmat Engkau ya Allah. Nah, kemudian yang kedua baru masuk ke dalam surganya Allah. Nah, ini salah satu hikmah di balik perang Badar. Walaqad nasarakumullah bi badrin wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sampai kemudian Allah memberikan bantuan 3.000. Pertama itu 3.000 bala pasukan. Di salah satu alafim minal malaika. Ada 3.000 bantuan. Kemudian bantuan yang kedua di khamsati alafim minal malaika. Berarti 5.000 tambah 3.000 Pak. 8.000 bantuan yang diberikan kepada umat Islam, khususnya pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahmatullah. Nah, salah satu tujuan kita untuk bersolawat, salah satu tujuan kita untuk mengenal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung, syafaat yang diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikhususkan kepada umatnya. Makanya jangan salah ya, karena pernah ada yang membantah bukannya syafaat itu dari Allah semuanya dengan dalil qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, lillahi syafa'atu jami'a, semua syafaat itu milik Allah. Itu alasannya orang yang tidak mau maulid. Lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un. Jadi membantah bahwasanya tidak ada yang syafaatul uzma, yang ada itu syafaat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Memang benar syafaat itu milik Allah, tapi Allah memberikan mandat, Allah memberikan bagian-bagian setiap apa yang dilakukan oleh hambanya. Ketika Rasulullah memberikan syafaat kepada umatnya, kemudian Allah memberikan kepada Al-Quran memberikan syafaatnya. Begitu juga dengan sholat memberikan syafaat pada hambanya yang sholat. Makanya ketika mendapatkan syafaatul uzma itu gambarannya luar biasa. Nah, dulu pernah saya terangkan bahwasanya umat manusia dikumpulkan jadi satu di salah satu tempat yang dinamakan alam mahsyar. Nah, di alam mahsyar ini semua manusia mulai Nabi Adam alaihissalam sampai umat manusia hari kiamat itu dikumpulkan menjadi satu di salah satu tempat dan dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang wajahnya putih bersih, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada yang wajahnya hitam legam bau. Bahkan diterangkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin ada orang yang berjalan menggunakan kepala. Ada orang yang berjalan menggunakan kepala. Ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah bisa jalan
Kemudian Rasulullah menjawab, ini diibaratkan seperti seorang yang lahir cacat, ya, tidak punya mata atau matanya buta, kemudian tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Nah, ketika lahir ini diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tua. Kemudian orang itu bertanya, orang-orang itu kalau jalan pakai apa? Pakai kaki. Menggambarkan pada dirinya, memang bisa pakai kaki. Nah, ini gambaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian manusia itu berbondong-bondong meminta syafaat pertolongan kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam ketika diminta syafaat, wahai Nabi Adam, berikan kami syafaat. Jawabnya apa? Jawabnya, saya tidak berani memberikan syafaat karena saya pernah melanggar janji Allah, yaitu makan buah khuldi. Sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Adam tidak berani, Nabi Ibrahim tidak berani, Nabi Musa tidak berani. Punya alasan sendiri-sendiri. Jadi jangan salah, semuanya akan dihisab oleh Allah. Nabi Adam makan buah khuldi, dihisab oleh Allah. Nabi Ibrahim pernah berbohong, tapi menurut kita nggak berbohong, ya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwasanya saya ini berbohong kepada Namrud. Ketika Namrud ditanya, apakah kamu yang melakukan anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim? Jawabnya Nabi Ibrahim, bal fa'ala kabirhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanya besar. Nah, menurut Nabi Ibrahim saya berbohong kepada Namrud. Tapi kalau menurut kita tidak berbohong, karena kalimatnya bal fa'ala. Ini yang menyebabkan Nabi Ibrahim tidak berani memberikan syafaat kepada umat manusia. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika diminta syafaat, wahai Nabi Musa alaihissalam, berikan kami syafaat. Saya tidak berani memberikan syafaat. Karena apa? Karena saya pernah membunuh orang tanpa sengaja. Hadza min syi'atihi wa hadza min aduwwi. Pernah dengar Pak ya ceritanya? Ada dua orang yang berantem, satunya golongan Fir'aun, satunya temanku. Bahwa kazau Musa faqala maka ketika mukul, orang ini mati. Hadza min amali syaitan. Inna atuhum mudillun mubin. Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfirlah innal ghafurur rahim. Itu kata Nabi Musa. Rabb inni dhalamtu nafsi faghfir li faghfirlah. Sesungguhnya aku menzalimi diriku sendiri, faghfir li faghfirlah. Kemudian ini yang menyebabkan Nabi Musa alaihissalam tidak berani memberikan syafaat kepada umat manusia. Kemudian Nabi Musa menyuruh kepada Nabi Isa, coba sana minta syafaat kepada Nabi Isa. Nabi Isa apalagi Pak? Nabi Isa itu disidang oleh Allah. Ya Isa bin Maryam, a'anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa bin Maryam, apakah kamu mengatakan kepada manusia, ittakhizuni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilahaini min dunillah, untuk menjadi Tuhan selain Allah. Dan Nabi Isa menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya Allah, hak Maha suci Engkau, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Nah, diterangkan di dalam salah satu kitab bahwasanya Nabi Isa pada waktu itu benar-benar takut sama Allah. Kenapa? Allah benar-benar gotoh, takut marah, sampai guling-gulingan Nabi Isa. Menjawab seperti itu, hak ya Allah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Dan disaksikan oleh umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Innaka anta allamul ghuyub, sampai ke ayat sesungguhnya engkau zat yang mengetahui hal-hal yang gaib. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam menyuruh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Rasulullah tidak berani, Pak. Belum berani. Sampai ada hadisnya Rasulullah SAW yang berbunyi, ana syafi'ul musyafa' wala fakhra. Saya adalah orang yang menyafaati dan disyafaati. Menyafaati umatnya Nabi Muhammad dan disyafaati oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya Nabi Muhammad. Kemudian ada liwa'ul hamdi. Liwa'ul hamdi itu adalah panji atau bendera. Nah, di bendera ini ada kategori orang yang ahli ibadah. Ada orang ahli sholat, ada orang yang ahli sedekah, ada orang yang ahli membaca Al-Quran. Kita masuk yang mana? Ya, orang yang ahli sholat, ahli puasa, ya, ahli
sedekah. Nah, kita gambarannya kepada para sahabat misalkan. Orang yang ahli sedekah. Sahabat itu kalau sedekah biasanya 1000 onta. 1000 onta. Kalau ontanya itu 20 juta, berarti berapa miliar? 20 miliar. Nah, kita masuk ke ahli sedekah. Ahli sholat, misalkan para ulama salafus saleh itu kalau sholat sampai 300 rakaat, ya, 300 rakaat setiap malam. Ada yang dulu ditantang, katanya umatnya Muhammad nggak mampu sholat 300 rakaat. Ditantang siapa? Nabi Musa. Nggak mungkin kamu kuat mampu 300 rakaat. Nah, sampai kemudian ini ada yang membuktikan bahwasanya umat Muhammad mampu sholat sampai 300 rakaat. Nah, kita mampu nggak? Sholat 5 waktu itu pun usaha, ya, agak malas-malasan, ya. Kemudian termasuk ahli puasa apa enggak? Puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, nggak tahu hari-harinya itu seperti apa, ya, setiap hari. Nah, kita termasuk apa enggak? Kemudian ahli Al-Quran, membaca Al-Quran. Nah, kita termasuk apa enggak? Membaca Al-Quran. Kalau kita melihat gambaran Imam Syafi'i itu kalau setiap harinya mampu menghatamkan Al-Quran setiap hari. Jadi setiap hari di luar Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Quran 1 kali khataman. Kalau di luar bulan suci Ramadan beliau mampu, di dalam bulan suci Ramadan beliau mampu menghatamkan Al-Quran 2 kali khataman. Alhamdulillah kemarin saya khataman 1 hari dari jam setengah 12 mulai, kemudian selesai setengah 4. Jadi di dapur baca itu setelah selesai khataman lidahnya capek. Jadi di Jakarta Timur kemarin ada hajat untuk menghatamkan Al-Quran 1 majelis. Alhamdulillah bisa selesai dari setengah 12 sampai setengah 4. Dibaca 2 orang, baca 2 orang karena satu hanya membaca. Baik 1 orang berarti 15 juz. Selesai berarti sekitar 4 jam. Nah, ini gambarannya memang bisa sehari khatam. Itu Imam Asy-Syafi'i mampu menghatamkan Al-Quran 1 hari 2 kali di dalam bulan suci Ramadan. Nah, berarti kalau kita termasuk mana? Apakah ahli puasa, apakah ahli zakat atau sedekah, atau ahli ibadah, ahli membaca Al-Quran, ini akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat agung, syafaat yang diberikan kepada umat yang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar wal qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafid ar-rafi'ul mu'izzul